minta waktunya hari ini pada Andika untuk bisa mewawancara terkait dengan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika apakah rujukan moral. Bisa nggak, Andika? Bisa, nanti akan saya jawab sebisa mungkin. Oke, terima kasih. Ini langsung saja nih. Ya. Pak Andika selama ini sudah berperan sangat banyak dalam sekolah kita, khususnya dalam jabatan wakil kepala sekolah. Hari ini panjenengan mewakili Bapak Kepala Sekolah karena tidak bisa rawuh, jadi Pak Andika yang saya wawancara untuk masalah pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Pak Andika dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah rujukan moral? Untuk mengidentifikasi suatu pengetahuan, tentunya kita harus banyak referensi yang kita banyak, dan tentunya referensi yang saya baca berkaitan dengan dilema etika itu mengidentifikasinya berdasarkan pengertian kalau menurut saya. Dimana kalau dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus memilih dua pilihan, dimana kedua pilihan itu secara moral benar, tapi di sisi lain itu sangat bertentangan. Sehingga dilema etika itu istilahnya berkaitan dengan individu, mungkin lawannya masyarakat, terus rasa keadilan, melawan rasa kasihan, rasa kebenaran, melawan rasa kesetiaan, itu jangka panjang dengan jangka pendek. Itu menurut saya itu merupakan suatu dilema etika. Sedangkan untuk rujukan moral itu sudah sangat jelas sekali, di mana situasi terjadi ketika seseorang itu harus menentukan benar dan salah. Jadi secara garis besarnya kalau dilema etika itu benar melawan benar, kalau rujukan moral itu benar melawan salah. Selanjutnya, selama ini bagaimana Pak Andika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil sebuah keputusan di sekolah itu tentunya banyak pertimbangan ya, karena pengambilan yang diambil oleh sekolah dalam menentukan kebijakan nantinya itu juga akan menjadi cermin dari sekolah itu, sehingga harus perlu banyak berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di sekolah sebelum mengambil sebuah keputusan, dan tentunya nanti dari situ akan muncul sebuah pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita inventarisir. Dari pertimbangan-pertimbangan yang kita inventarisir itu nanti dipakai acuan untuk bisa menentukan sebuah keputusan atau kebijakan. Jadi menurut saya kalau langkah-langkah pengambilan keputusan dari saya seperti ini. Apakah Pak Andika selama ini punya jadwal tertentu dalam proses menyelesaikan masalah untuk kasus dilema etika, ataukah Pak Andika menyelesaikan pada saat itu juga? Kalau menurut saya kita lihat situasi dan sifat permasalahan itu. Dalam artian gini, sifat permasalahan itu segera perlu dieksekusi atau tidak. Terus kondisi dari permasalahan itu bersifat individu atau bagaimana, itu perlu menjadi pertimbangan. Karena kalau sifatnya mendesak atau segera dan sifatnya individu, maka kita langsung bisa mengeksekusi, kita langsung bisa memberikan sebuah keputusan. Katakanlah misalkan kalau memang ada anak yang terlambat, katakanlah, tapi keterlambatannya itu bukan karena suatu hal yang disengaja, karena mungkin karena apa ya, misalnya mungkin di perjalanan banyak bocor dan sebagainya. Kalau hal seperti itu kan bisa langsung diputuskan. Jadi harus segera mungkin diputuskan, diperbolehkan masuk dengan syarat apa dan sebagainya, itu bisa langsung diputuskan. Tapi kalau bersifat yang kelompok atau mungkin yang lebih urgent lagi atau yang lebih penting lagi, tentunya kita perlu perlu waktu untuk menjadwalkan, kita untuk berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di sekolah, sehingga nanti untuk memunculkan sebuah keputusan itu sekolah itu sudah tepat. Katakanlah mungkin seperti ini, mungkin ada kasus anak yang nakal, katakanlah sudah sangat terlewatkan, tapi secara peraturan kan tidak diperbolehkan, maka itu kan perlu ada koordinasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Sehingga menurut saya melihat situasi dan kondisi pada saat itu tergantung kasusnya. Betul, tergantung kasus dari yang dihadapinya. Betul. Terima kasih Pak Andika. Kemudian dalam penyelesaian masalah dilema etika itu kira-kira ada seseorang atau beberapa orang ataukah faktor-faktor yang mendukung, membantu Pak Andika, memudahkan Pak Andika dalam mengambil keputusan? Ada apa tidak? Kalau menurut saya ada. Itu tadi kalau seseorang tadi tentunya kita bekerja dalam suatu instansi, kita punya pimpinan, maka dari itu yang menentukan atau bisa kita membuat kita kuat dalam membuat sebuah keputusan adalah setelah kita berkoordinasi dengan pimpinan, sehingga ketika ada apa-apa di belakangnya nanti kita sudah izin dengan pimpinan dan pimpinan sudah mengetahui suatu permasalahan. Dan terus faktor-faktor yang lainnya tentunya yang sangat penting adalah sebuah koordinasi. Karena kalau tanpa adanya koordinasi ternyata menurut kita itu benar, tapi dari sisi lain dari pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di sekolah itu mungkin punya pandangan yang berbeda, sehingga kita harus berkoordinasi, diskusi, sehingga nanti itu bisa menunjukkan suatu kesepakatan yang bisa diambil untuk keputusan bersama. Saya kira menurut saya seperti itu. Setuju Pak Andika, saya juga setuju. Intinya koordinasi, semua warga sekolah harus terlibat dan harus tahu. Selama Budi pada posisi sebagai pemimpin sekolah di SMP 1 Cepu ini, bagaimana Budi menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
Saran saya ya intinya kalau saya berpihaknya kepada murid, gitu. Seperti yang apa yang filosofi Bapak kita jual kan, kita harus berpihak pada murid biar murid nanti mendapat kebahagiaan itu. Ya, jadi anak-anak nanti ya setelah ini bisa lulus, dia mendapat jasa sesuai dengan dia punya apa, punya skill sesuai dengan bakatnya gitu. Gitu saja. Jadi dia berpihak pada murid. Kasih Wiwi. Selanjutnya, kira-kira untuk pengambilan keputusan di kasus dilema etika itu langkah-langkah atau prosedur yang Bu Wiwi tempuh seperti apa? Ya seperti tadi, seperti yang cara mengidentifikasi tadi, langkah-langkah prosedurnya cara kita tidak mulai dari anak terdekat dulu, di teman terdekat tadi, iya, dan informasi betul dari teman dekatnya, terus baru dari guru mapelnya, dari wali kelasnya, guru BK-nya, dan nanti bisa juga nanti dari wali muridnya, ibunya, keluarganya, iya, seperti itu. Itu nggak dua wali. Berarti hampir sama ya Bu ya pertanyaan ini. Iya. Kita lanjut yang berikutnya. Hal apa saja yang selama ini Bu Wiwi anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif ya waktu saya mengadakan pembinaan bahkan briefing. Oh ya. Itu kan kita beberapa dan minggu sekali saya ya. Jadi setiap hasilnya itu setelah pulang sekolah anak-anak kita ada agenda, itu setelah sholat berjamaah dulu kita ada agenda briefing untuk refleksi atau evaluasi pembelajaran seminggu lalu. Jadi di situ ada temuan-temuan atau kasus dilema etika sehingga kita bicarakan bareng-bareng solusinya gimana kan. Jadi efeknya di situ waktu ada pembinaan bahkan ada briefing. Iya. Kaitannya dengan itu, prosedur seperti apa yang Bu Wiwi jalankan? Nah itu terus ya prosedurnya kan seperti tadi saya. Biarlah mereka menangani dulu mungkin dari guru mapelnya. Guru mapel kecil. Iya, dari dekat-dekat dulu. Guru mapel dengan wali kelas berdua dulu. Kalau berdua dulu belum bisa menyelesaikan, baru dengan PK. Ketiga kok bisa juga? Belum. Bakal siswaan dulu. Iya, siswaan. Belum mereka juga belum saja, baru saya yang mas. Ada alhamdulillah selama ini ya tidak sampai setelah saya tidak sampai kemana-mana. Tidak selesai. Karena apa? Dengan pendekatan saya dengan kasih hapus tadi, anak bisa tersentuh. Alhamdulillah seperti itu. Luar biasa Bu Wiwi. Untuk apa? Kira-kira dalam proses Bu Wiwi menyelesaikan permasalahan untuk mengambil keputusan di kasus dilema etika ini, apakah ada orang, pihak-pihak, ataukah faktor-faktor apa gitu yang membantu Bu Wiwi dalam mempermudah penyelesaian itu? Saya ada penyelesaian ini. Misalnya dari stakeholder sekolah. Iya, stakeholder sekolah misalnya itu yang bisa membantu, dari wali murid juga, dari komite, dari masyarakat. Kita memberi masukan-masukan. Jadi kolaborasi lah dengan beliau stakeholder. Semua terlibat Ibu. Semua terlibat, insya Allah dengan kolaborasi itu menjadikan suatu kedamaian, kebahagiaan. Pertanyaan terakhir Bu Wiwi, Ya. Dari yang sudah panjenengan sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bu Wiwi petik dari proses pengambilan keputusan untuk masalah dilema etika? Ya. Tentunya pembelajarannya ya ini ada. Yang pertama tuh kasih sayang. Yang saya itu kasih sayang. Karena apa? Dengan kasih sayang itu anak-anak itu akan menjadi lebih baik, lebih dekat dengan kami. Iya. Khususnya anak-anak itu kalau kita biarkan atau di rumah sudah tidak ada perhatian, misalkan yang seperti itu ya, dan sini juga menjadi apa nanti. Makanya kita tuntun seperti yang terus kita kan menonton, iya. Jadi anak-anak itu seperti kita anak kita sendiri. Jadi muncullah kasih sayang yang terus jadinya. Yang pertama, yang kedua kesabaran. Kesabaran yang tiada batas itu. Karena di sini anak-anak itu kan sifatnya beda-beda, karakternya beda-beda. Karena dari latar belakang yang beda juga kan, otomatis kan itu. Nah, ada anak baik, ada anak kurang perhatian, ada anak kurang komunikasi. Nah, gimana dengan kesabaran kita yang luar biasa tadi sehingga anak-anak bisa jadi anak yang berkarakter. Sampun Bu Wiwi, dari 8 pertanyaan alhamdulillah sudah terjawab semua. Alhamdulillah ini jawaban dari Bu Wiwi sangat menginspirasi buat saya, buat pemahaman saya sendiri, pengalaman saya sendiri. Nanti ketika saya ada di posisi harus memutuskan satu hal, saya mungkin bisa mengambil apa yang saya tanyakan hari ini Bu Wiwi untuk bisa memutuskan sesuatu. Intinya tidak sendirian kita semua. Kolaborasi itu luar biasa. Betul Bu Wiwi. Jangan mengambil keputusan sendirian, nggak boleh. Terima kasih semuanya Bu Wiwi hari ini. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus yang termasuk dilema etika? Tantangan dengan apa? Jadi tantangannya gini ya. Tadi kan tampil 1, 2 tadi ya. Kita fokus yang 2 tadi. Itu memang karena dari kita. Jadi tantangannya kita terutama dari siswa yang
hasilnya tidak ya, atau kurang maksimal. Nah ini sampai berbulan-bulan itu hanya mengikuti pembelajaran agama tadi kurang cepat ya, tertinggal. Nah ini kendalanya gitu. Terus untuk yang lain ini untuk jarak jauh, siswa yang jarak jauh itu juga alasannya tidak ada yang antar, terus bangunnya terlalu siang, akhirnya mengikuti pembelajaran di sini terlambat. Juga hal tersebut ini membuat kendala kita untuk memacu program sekolah yang tadi pembelajaran asli juga terlambat, kegiatan tambahan mengaji juga tidak efisien. Itu kendalanya. Jadi kita sulit fokus semuanya anak bisa 100% sulit. Kendalanya di sini. Penyelesaian kasus di Wisma Etika, apakah Pak Agus itu menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Jadi apakah jenengan punya rencana atau sudah punya prosedur ketika Pak Agus menghadapi sebuah Wisma Etika itu punya prinsip apakah langsung diselesaikan di tempat ataukah jenengan sudah punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya kira-kira seperti apa yang jenengan? Jadi program ini sudah berjalan kan beberapa tahun ya program ini, dan sudah dianggap memang harus wajib dilaksanakan di sekolah kami ya. Nah untuk flashback kendala tadi kita juga punya trik ya, punya pemecahan masalah. Nah ini kita arahkan ke jadwal terakomodasi bulan semesteran. Ya. Jadi siswa tiap hari itu proses penambahan agama tadi, program agama ini kan bertentangan dengan jamnya yang berkurang tadi. Nah pemecahannya itu kalau rapat kita minta evaluasi guru-guru ya. Selama yang bisa melaksanakan full sesuai jam ya dilaksanakan, tapi yang tidak bisa boleh dikasih toleran ya. Ternyata setelah dikasih toleran itu udah jelas 100%. Akhirnya kita buat jadwal setelah tes semester. Tes semester itu ada waktu ruang mulai dipakai meeting, pengelolaan nilai itu kan ada sela-sela. Nah itu program tersebut kita kejar siswa yang belum mampu dalam program tambahan tadi dilaksanakan jadwal setelah tes semester. Dilaksanakan di waktu. Iya, diselesaikan itu. Nanti kalau sudah deal terlaksana, otomatis jam mengaji juga akhirnya sesuai jadwal bel. Terus pelajaran ini juga sesuai bel. Jadi itu trik kita penyelesaiannya itu ya akhirnya sudah kita coba meskipun belum maksimal ya. Bisa jalan dua-duanya gitu ya? Iya, yang penting pelajaran ini juga tidak termakan waktu. Pelajaran tambahan juga bisa jalan meskipun pelajaran tambahan yang agama tadi bisa diselesaikan setelah tes semester. Itu sudah termasuk pemecahan masalah. Kita lanjutkan nih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang termasuk di Wisma tadi? Jadi dari sekolah kami ini ada beberapa guru agama. Ini membantu memberi semangat siswa, memacu semangat siswa. Bahkan kadang itu di objek-objek itu ya. Oh iya. Objek-objek diapakan di rumah. Jadi di sekolah itu tidak terlalu lama mengikuti pembelajaran tambahan agama tadi. Otomatis ini juga termasuk bantuan dari Bapak Ibu guru. Ini juga faktor yang mempengaruhi lingkungan kami. Terus yang kedua ini juga Bapak Guru ini juga menganulir kalau memang jadwalnya sudah dibentuk ya harus dilaksanakan sesuai jadwal ya, jangan molor-molor. Kalau memang programnya agama misalnya jadwalnya setengah jam ya dilaksanakan setengah jam, bisa nggak bisa setengah jam itu nanti kasihan yang pembelajaran inti kurang nanti ya. Jadi itu untuk faktor yang mendukung kami ini dari guru agama dan mata guru.